Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo semuanya. Perkenalkan, saya Rida Arum Solehah, NIM 2102010219196 kelas MJ822 Program Studi PJJ S1 Manajemen. Pada vlog kali ini, saya akan membahas mengenai bisnis Big Data. Jadi, apa sih bisnis Big Data itu? Bisnis Big Data yaitu bagaimana data yang sangat besar bisa digunakan untuk membantu bisnis dalam mengambil keputusan. Jika kalian sering menggunakan aplikasi seperti Shopee, TikTok, atau Netflix, sebenarnya kalian sudah berinteraksi dengan Big Data setiap hari loh. Yuk kita bahas dari dasar hingga contoh nyatanya dengan cara yang mudah dipahami. Yang pertama yaitu Big Data. Jadi apa sih Big Data itu sendiri? Big Data adalah kumpulan data dalam jumlah yang sangat besar yang tidak bisa diolah dengan cara yang biasa dan membutuhkan sebuah teknologi khusus. Jadi Big Data itu memiliki 5 ciri utama yang disebut dengan 5V. Yang pertama yaitu volume dalam data yang sangat banyak. Dan yang kedua yaitu velocity, data masuk sangat cepat. Kemudian yang ketiga variety, bentuk data beragam yaitu teks, video, gambar. Kemudian yang keempat veracity, yaitu data harus akurat. Kemudian yang terakhir adalah value atau nilai, jadi data harus memiliki manfaat atau nilai itu sendiri. Jadi pada intinya Big Data itu bukan cuma data yang besar, tapi data bisa diolah jadi informasi yang sangat penting. Kemudian apa sih bedanya antara Big Data dan juga Business Intelligence itu sendiri? Jadi sekarang kita bedakan antara Big Data dan Business Intelligence atau BA. Business Intelligence atau BA itu digunakan untuk melihat sebuah laporan masa lalu, sedangkan Big Data itu digunakan untuk menganalisis dan memprediksi masa depan. Contohnya BA, penjualan bulan lalu berapa? Sedangkan Big Data, produk apa yang akan trending untuk bulan depan. Jadi BA melihat apa yang sudah terjadi, sedangkan Big Data membantu menentukan apa yang akan dilakukan. Selanjutnya, apa sih tantangan dan peluang dari Big Data itu sendiri? Yuk kita bahas. Tantangan dari Big Data antara lain yang pertama yaitu data yang sangat banyak dan terkesan tidak rapi. Kemudian yang kedua adalah membutuhkan teknologi yang biayanya itu sangat mahal. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya tenaga ahli data. Kemudian apa saja sih peluang dari Big Data itu sendiri? Antara lain yaitu yang pertama memahami perilaku pelanggan. Kemudian yang kedua membantu decision making. Kemudian yang ketiga meningkatkan keuntungan. Dan yang terakhir adalah inovasi sebuah produk. Jadi walaupun sulit, Big Data itu sebenarnya sangat berharga bagi bisnis modern sekarang ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai framework Big Data. Jadi apa sih framework Big Data itu? Framework Big Data adalah alur bagaimana data itu diproses. Prosesnya yaitu dimulai dari data itu dikumpulkan, misalnya dari aplikasi, media sosial, atau transaksi. Kemudian data itu disimpan dalam sebuah media penyimpanan seperti cold atau database dalam bentuk yang besar. Kemudian data itu diproses menggunakan tools seperti Hadoop atau Spark. Kemudian data itu dianalisis dan yang terakhir data itu dapat ditampilkan dalam bentuk dashboard, tabel, atau sebuah grafik. Jadi data mentah bisa diubah menjadi informasi yang bisa dipakai dalam sebuah bisnis. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai data analitik life cycle. Jadi ada beberapa tahapan dalam analisis data itu sendiri. Ada 6 tahapan, yaitu yang pertama adalah discovery. Discovery yaitu menentukan sebuah masalahnya. Kemudian yang kedua yaitu data preparation,
yaitu kumpulkan dan bersihkan data itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu model planning, yaitu pilih metode yang akan digunakan. Kemudian yang keempat yaitu metode building, yaitu buat analisis datanya. Kemudian yang kelima adalah communicated, yaitu tampilkan hasilnya. Kemudian yang terakhir yang keenam yaitu operationalisis, yaitu digunakan dalam sebuah bisnis. Jadi ini membantu proses analisis menjadi lebih rapi dan sistematis. Baik, selanjutnya, apa sih perbedaan dari data analitik dan data analisis itu sendiri? Banyak yang mengira itu sama, padahal aslinya itu berbeda. Data analisis yaitu data yang mampu mengolah data secara sederhana. Contohnya yaitu menghitung total penjualan. Sedangkan data analitik yaitu lebih kompleks, yaitu bisa memprediksi dan membuat strategi. Jadi analisis itu dasarnya, sedangkan analitik yaitu lebih canggih dan lebih strategis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai big data value. Big data memberikan banyak nilai untuk bisnis. Antara lain, yang pertama yaitu pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Kemudian yang kedua, memahami pelanggan. Kemudian yang ketiga, menghemat biaya. Kemudian yang keempat, meningkatkan keuntungan. Dan yang terakhir, dapat menciptakan sebuah inovasi. Data menjadi aset penting dalam sebuah perusahaan. Baik, kita sudah mempelajari dari awal hingga akhir apa sih big data itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita akan membahas contoh penerapan big data itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu saat kita menggunakan aplikasi seperti Shopee atau Tokopedia. Rekomendasi produk biasanya muncul berdasarkan pencarian kita. Jadi big data itu dapat membaca perilaku kita sendiri. Kemudian yang kedua yaitu sebuah aplikasi Netflix. Jadi kan menampilkan film sesuai dengan selera kita dari data tontonan kita sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi Gojek atau Grab. Jadi menentukan tarif dan rute tercepat berdasarkan data lokasi dan traffic. Kemudian yang keempat yaitu aplikasi TikTok atau Instagram, menampilkan konten sesuai dengan minat yang kita mau, dari interaksi like, komen, dan waktu saat menonton dari konten tersebut. Kemudian yang kelima yaitu sebuah perbankan, deteksi transaksi mencurigakan untuk mencegah sebuah penipuan. Jadi sebenarnya kita itu hidup sudah berdampingan dengan big data setiap hari. Baik, kita sudah membahas terkait big data dari dasar hingga contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita dapat menyimpulkan big data adalah teknologi yang dapat mengubah data menjadi informasi dan keputusan bisnis yang lebih baik. Semakin pintar kita menggunakan data, semakin besar peluang sukses kita di dunia digital. Terima kasih sudah menonton vlog kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi.